Tadinya aku cuma mau manggil anak majikanku buat makan malam. Namanya Sinta, usianya sekitar 32 tahun. Katanya sih pernah menikah, tapi gagal. Cantik, elegan, tapi tetap ada sisi manja yang sering bikin aku salah tingkah. Aku ini cuma asisten rumah tangga di rumah ini. Umurku baru 22 tahun, gak banyak omong, kerja rapi, dan selalu berusaha jaga jarak. Malam itu, setelah selesai masak, aku ketuk pintu kamarnya. "Non, makan dulu yok, sudah saya siapin makan malamnya," kataku sambil mengetuk pelan. Gak ada jawaban. Kupanggil lagi, agak keras kali ini, tapi tetap hening, gak ada suara dari dalam. Kupikir mungkin dia ketiduran, tapi pas kupegang gagang pintunya, ternyata gak dikunci. Kubuka sedikit saja, sejengkal, sambil manggil lagi. "Non, makan dulu ya." Dan disitulah aku terpaku. Sinta sedang rebahan di ranjang, HP di tangan, headset menempel di telinganya. Wajahnya serius, tapi juga aneh. Bibir bawahnya digigit pelan, daster tipis yang dia pakai sudah agak tersingkap. Tangannya seperti sedang menjelajahi tubuhnya sendiri, perlahan, penuh kenikmatan. Aku langsung panik, buru-buru kututup pintunya kembali. Jantungku berdegup kencang, nafasku memburu. Ada rasa bersalah, tapi juga rasa lain yang sulit dijelaskan. Kembali ke dapur, aku mencoba menenangkan diri, tapi bayangan tadi terus menari-nari di kepala. Tiba-tiba, suara langkah pelan menghampiri. "Kamu ini, makanannya udah siap kok nggak manggil aku ke kamar sih?" Suara Sinta terdengar datar, tapi matanya menatapku seperti sedang menilai sesuatu. "Maaf Non, tadi saya panggil, tapi kayaknya Non pakai headset jadi nggak denger," jawabku gugup. Dia menatapku sesaat, wajahnya sedikit bersemu. "Emang kamu sempat lihat ke dalam kamar ya?" Tanyanya setengah bercanda, tapi sorot matanya tajam. Aku menahan napas, lalu pura-pura santai. "Enggak kok Non, saya cuma nebak aja, mana berani saya buka pintu kamar Non." Sinta hanya tersenyum tipis, tapi senyumnya itu seolah menyimpan sesuatu. Malam itu, dia duduk di meja makan dan menikmati masakanku. Aku menemaninya, tapi lebih banyak diam. Di antara sendok dan suapan, kadang matanya melirik ke arahku. Senyumannya berbeda, lebih hangat, lebih personal. Dan di sanalah semuanya bermula. Malam itu, aku dan Non Sinta cuma berdua di rumah. Pak Heru, majikanku sekaligus ayahnya Non Sinta, pagi tadi sudah aku antar ke bandara. Katanya ada urusan bisnis 3 hari di Jakarta. Sejak 2 tahun kerja sama Pak Heru, aku tahu satu hal pasti. Dia bukan orang yang suka neko-neko, apalagi soal perempuan. Katanya, sejak jadi duda, dia berusaha jaga diri. Itu juga alasan kenapa dia gak pernah ambil pembantu wanita. Daripada jadi fitnah, katanya waktu itu. Dan Non Sinta pun setuju, bahkan dialah yang minta agar pembantunya cowok saja. Dan begitulah aku, sopir merangkap asisten rumah tangga. Tapi 6 bulan terakhir, suasana rumah ini berubah. Non Sinta kembali tinggal di rumah ini. Katanya sih, karena suaminya sedang ambil pendidikan di luar negeri. Dia malas tinggal sendirian di rumah besar yang sunyi, makanya dia balik ke rumah bapaknya. Awalnya aku percaya saja, tapi belakangan kabar yang aku dengar dari Bu Minah, tetangga sebelah, bikin aku terdiam lama. Katanya Non Sinta itu udah resmi bercerai, dan yang bikin perih bukan suaminya yang pergi, tapi dia yang memilih pisah, karena katanya pernikahan mereka sudah hambar. Saat itu, aku mulai memandang Non Sinta dengan cara yang berbeda. Bukan cuma sebagai anak majikanku, tapi sebagai seorang perempuan sendiri, dewasa, cantik, dan terlihat kesepian. Malam itu, suasana rumah sunyi, angin dari taman belakang masuk lewat jendela dapur yang terbuka. Jam sudah menunjukkan 9:09 lewat, aku sedang cuci piring saat suara langkah kaki mendekat
pelan, lalu terdengar suara lembutnya dari belakang. "Kamu belum istirahat juga." Aku menoleh. Dia berdiri di ambang pintu dapur, hanya pakai kaos longgar dan celana pendek. Rambutnya digerai, wajahnya tanpa make up, tapi justru dari situlah pesonanya keluar. "Belum non, mau beresin yang ini dulu," jawabku sambil cengengesan. Dia tersenyum tipis, lalu duduk di kursi makan, menopang dagu dengan tangan. "Kamu betah ya kerja di rumah ini?" Aku mengangguk. "Betah, soalnya orang-orangnya baik, termasuk non." Dia menatapku lama, ada kerutan kecil di sudut bibirnya. "Senyum? Atau sesuatu yang lain?" "Kamu tahu enggak, kadang aku iri sama kamu." Aku mengernyit. "Iri gimana non?" "Kamu hidupnya tenang, sederhana, tapi kelihatan damai." Aku terdiam, mendadak suasana jadi aneh. Bukan canggung, tapi hangat. Seperti ada sesuatu yang menggantung di udara. Tak terlihat tapi terasa. Aku kembali menunduk, berpura-pura sibuk dengan piring terakhir, tapi jantungku berdetak lebih cepat. Dan saat aku menoleh lagi, dia masih menatapku. Sinta masih duduk di kursi makan, tubuhnya bersandar santai, tapi tatapannya menusuk. Entah kenapa, malam itu dia terasa lebih dekat, lebih manusiawi. Bukan sekadar majikanku, tapi seorang wanita yang sedang membuka dirinya secara harfiah dan emosional. Tiba-tiba, dia bertanya. Suaranya pelan, seperti takut merusak keheningan. "Kamu udah punya istri?" Aku gelagapan sebentar, lalu tersenyum kaku. "Belum non, pacaran juga belum pernah. Saya masih fokus kerja, cari uang buat ibu dan 2 adik saya di kampung." Dia mengangguk pelan, tapi bukan anggukan basa-basi. Sorot matanya seolah menelusuri kalimatku, mencernanya dengan sungguh-sungguh. "Hebat ya, kamu muda tapi punya tanggung jawab." Aku nyaris salah tingkah, apalagi saat dia menatapku sambil memelintir rambutnya sendiri. Gerakan yang tanpa sadar bikin pikiranku kemana-mana. Lalu, setelah jeda yang agak lama, dia bertanya lagi. Suaranya agak berubah, ada nada penasaran yang lebih dalam. "Kamu beneran gak lihat aku tadi di kamar?" Pertanyaan itu menusuk seperti anak panah. Aku kaku, nafas rasanya tertahan, tapi aku tetap berusaha jaga ekspresi. "Enggak kok non, saya cuman buka pintunya sedikit. Itu pun langsung saya tutup lagi pas sadar non lagi. Ya, lagi asik sendiri." Sinta menunduk, wajahnya memerah, tapi bukan marah, lebih seperti malu yang terselubung manja. Dia tertawa kecil, lirih. "Aduh, jadi kamu lihat juga ya," bisiknya. Hampir seperti sengaja ingin didengar. Aku ikut tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana, tapi di dalam dada, jantungku berdetak seperti genderang perang. "Maaf ya non, saya benar-benar nggak sengaja." Dia menatapku lagi, dan kali ini ada sesuatu di balik matanya. Bukan sekadar canggung, bukan juga marah, tapi hangat. "Aku tuh ya," katanya pelan. "Kadang suka bingung harus cerita ke siapa. Di rumah ini cuma ada kamu. Papa juga sering pergi, teman-teman sibuk. Aku kadang merasa kosong aja." Aku menelan ludah. Ini bukan sekadar curhat biasa. Ada ruang yang dibuka olehnya malam itu. Ruang yang selama ini terkunci rapat. "Kalau non butuh teman ngobrol, saya siap kok. Meskipun saya cuma pembantu, tapi saya bisa jaga rahasia." Dia tersenyum dan senyuman itu seperti undangan yang belum terucap. "Siapa bilang kamu cuma pembantu?" Aku terdiam. Kata-katanya mengendap dalam dada seperti teh hangat di malam sepi. Malam itu, entah kenapa, kami tak banyak bicara lagi, tapi diam itu terasa nyaman. Ada percakapan yang tak diucapkan, tapi mengalir lewat pandangan, lewat napas yang tak sengaja bersentuhan di ruang sempit dapur. Dan disitulah semuanya benar-benar dimulai. Malam berikutnya datang tanpa banyak perubahan, rumah tetap sunyi.
hanya ada aku dan Non Sinta. Hawa dingin dari taman belakang merambat masuk lewat jendela dapur. Tapi jujur, yang membuatku gelisah bukan udara malam, melainkan bayangan peristiwa semalam. Sekitar pukul 8, aku sudah selesai menyiapkan makan malam. Menu sederhana, sup ayam kampung, tempe goreng, dan sambal terasi yang dia suka. Seperti biasa, aku menuju kamarnya sambil membawa nampan makanan. Di depan pintu, aku kembali mengetuk dengan hati-hati. "Non, makan malamnya sudah siap," kataku dengan nada lembut. Tapi kali ini, dari dalam terdengar suara jawabannya sedikit lebih santai dari biasanya. "Nggak apa-apa, kamu masuk aja, sekalian bawain makanannya ke sini ya." Aku terdiam sejenak, nyaris tak percaya dengan apa yang kudengar. Ke kamar, Non." "Iya, nggak apa-apa, aku lagi malas ganti baju, jadi mending makan di dalam aja, yuk masuk aja." Tanganku gemetar sedikit saat mendorong pintu itu. Pintu yang kemarin nyaris membuka rahasia, kini terbuka lebar dengan restu sang pemilik. Dan di sana, di tengah ruangan dengan lampu redup dan aroma parfum lembut yang khas, Non Sinta duduk bersila di atas ranjang. Daster tipisnya masih sama seperti kemarin, tapi kali ini ia mengenakannya tanpa rasa tergesa. Justru seperti sengaja dibiarkan begitu. "Taruh aja di meja kecil itu," katanya sambil menunjuk meja di samping tempat tidurnya. Aku menuruti, meletakkan nampan dengan hati-hati, tapi mataku tetap tertunduk, berusaha menjaga batas. Meskipun jujur, jantungku seperti habis lari maraton. "Oh, kamu jangan pergi dulu. Makan bareng sini aja. Aku gak mau makan sendirian malam ini," ucapnya sambil menepuk sisi ranjang. Aku menelan ludah. Di ranjang Non?" Dia tertawa kecil. "Iya, masa duduk di lantai? Gak usah tegang gitu deh, santai aja." Akhirnya, dengan rasa sungkan dan gugup yang nyaris menyesakkan dada, aku duduk di ujung ranjang, menjaga jarak. Tapi, jarak itu terasa makin tipis tiap detik berlalu. Kami makan dalam keheningan yang aneh, bukan canggung, tapi penuh getaran. Sesekali pandangan kami bertemu, dan saat itu terjadi, Non Sinta hanya tersenyum. Senyuman yang hangat dan entah kenapa terasa seperti senjata. "Aku tuh ya," katanya tiba-tiba, "udah lama banget gak makan bareng sama cowok, apalagi yang bikinin makanan sendiri." Aku nyengir, "Saya kan cuma bantu." "Tapi kamu beda, potongnya lembut, kamu jujur, lugu, dan itu langka." Aku gak bisa menjawab, tapi malam itu aku tahu satu hal. Hubungan kami sudah melangkah lebih jauh dari sekadar non dan pembantu. Sesuatu mulai tumbuh, mungkin perlahan, tapi nyata. Dan saat aku pamit keluar dari kamarnya malam itu, dia hanya berkata satu kalimat pelan, tapi mengendap dalam kepala sampai aku tertidur. "Besok, kalau kamu sempat, temani aku sarapan di sini juga ya." Pagi itu, rumah masih sepi seperti biasa, tapi sejak bangun, pikiranku sudah enggak karuan. Kalimat terakhir dari Non Sinta semalam masih terngiang di kepala. "Temani aku sarapan di sini juga ya." Selesai sholat subuh dan beberes dapur, aku menyiapkan sarapan ringan. Telur orak-arik, roti panggang, dan segelas susu, simple tapi cukup untuk pagi yang lembut. Saat matahari mulai mengintip lewat tirai jendela, aku kembali berdiri di depan kamar Non Sinta. "Non, sarapannya sudah siap," kataku pelan. Dari dalam terdengar suaranya, masih serak-serak bangun tidur. Tapi justru itu yang membuat bulu kuduku meremang. "Bawa ke kamar aja ya, aku masih mager keluar." Dengan hati-hati, aku dorong pintu. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, aku melihat Non Sinta dengan gaya yang lebih santai dan lebih menggoda. Dia duduk di ranjang dengan selimut setengah menutupi pahanya. Rambutnya masih awut-awutan, wajah tanpa make up, tapi pesonanya justru
lebih menusuk. Kaos tipis longgar dan celana pendek yang nyaris tertutup selimut, tapi jelas, ini bukan kebetulan. Taruh aja di sini, katanya sambil menepuk kasur di sebelahnya. Sarapan bareng kayak tadi malam, oke? Aku menelan ludah, lalu duduk pelan-pelan. Saat kami mulai makan, dia menatapku sambil mengunyah perlahan. Pandangannya aneh, tajam, penuh rasa ingin tahu. Hei, katanya sambil mencondongkan tubuh sedikit lebih dekat. Kamu tuh ya, masih polos banget ya? Aku nyengir. Maksudnya non? Ya, aku kan sering pakai baju begini, tidur seadanya, kadang sengaja buka pintu kamar, nyuruh kamu masuk. Tapi kamu tuh tetap sopan, gak pernah ngeliatin yang aneh-aneh, gak gatalan. Aku garuk kepala, salah tingkah. Bukan gak gatalan non, tapi saya kerja di sini, saya harus jaga diri. Lagian ya, saya juga malu. Non Sinta tertawa pelan, tapi tawanya aneh, seperti kecewa, tapi juga tertarik. Kamu tahu nggak, cowok-cowok seusiamu biasanya malah udah mulai suka main tangan. Tapi kamu beda, dan justru itu yang bikin aku penasaran. Dia mendekat, napasnya kini terasa di kulitku. Kalau aku godain kamu sekarang, kamu bakal tetap tahan? Aku mendongak, menatap matanya yang menyala penuh tantangan. Jantungku berdetak makin cepat, tapi aku tetap diam. Bukan karena tak ingin, tapi karena tak tahu harus berkata apa. Dan dalam diam itu, Non Sinta bergerak perlahan. Tangannya menyentuh tanganku yang gemetar, hangat, halus, dan berani. Makasih ya, bisiknya pelan. Karena kamu udah bikin aku merasa dihargai, udah lama banget aku gak diperlakukan kayak perempuan sesungguhnya. Malam itu, hujan turun pelan-pelan membasahi jendela dapur, aroma tanah basah menyatu dengan wangi sop iga yang baru saja matang. Aku menata meja makan dengan hati-hati, seperti biasa, tapi pikiranku udah gak bisa diam. Sejak pagi, bayangan Non Sinta dan semua yang ia ucapkan terus menari di kepala. Sekitar pukul 8, aku berjalan menuju kamarnya dengan nampan makan malam. Ketukan ringan kulepaskan di pintu. Non, makan malamnya sudah siap. Nggak ada jawaban, tapi dari balik pintu terdengar suara gemericik air. Dia sedang mandi. Aku mau balik lagi ke dapur, tapi tiba-tiba pintu terbuka sedikit. Suara Non Sinta terdengar samar, bercampur uap dari kamar mandi. Kamu di situ? Ya. Tolong ambilin handuk dong di lemari. Aku lupa bawa. Dek, aku terdiam sejenak, mencoba memastikan aku nggak salah dengar. Di lemari? Sekarang, Non. Iya, cepetan. Nggak usah malu-malu deh. Ini kan cuma handuk. Katanya diselingi tawa kecil dari balik pintu kamar mandi yang setengah terbuka, menyisakan siluet tubuhnya yang terbalut kabut uap. Aku melangkah pelan, mengambil handuk dari lemari, lalu mendekat ke kamar mandi. Tangan ini gemetar saat menyodorkannya lewat celah pintu, dan saat itu, pintu kamar mandi terbuka sedikit lebih lebar. Cukup untuk memperlihatkan kulit putih yang basah, rambut yang meneteskan air, dan mata yang penuh ajakan. Tangannya menarikku perlahan. Masuk sini sebentar, bisiknya. Aku nyaris panik. Non gak bisa, saya gak berani. Non itu anak majikan saya juga belum pernah. Dia menatapku, wajahnya basah tapi serius. Justru karena kamu belum pernah, aku ingin jadi yang pertama. Biar kamu tahu rasa yang tak akan pernah kamu lupakan. Aku mundur selangkah, tapi tubuhku ditahan oleh tatapannya. Matanya tak bicara tentang nafsu semata, ada kesepian di sana, ada rindu, ada luka yang ingin disembuhkan. Dan saat aku tak lagi mampu berkata apa-apa, dia menarik tanganku perlahan, membimbingku masuk ke dalam dunia yang belum pernah aku kenal. Malam itu, uap dari kamar mandi perlahan berubah jadi kabut hangat yang menyelimuti dua jiwa kesepian. Bukan sekadar tubuh yang bersatu, tapi
ada rasa yang tumbuh pelan, dalam, dan tak bisa dibendung. Malam itu, setelah semuanya selesai, aku merasa seperti ada sesuatu yang berubah di antara kami. Sesuatu yang lebih dari sekadar perasaan biasa. Kami duduk bersama di meja kecil di kamar, di ruang yang sempit tapi terasa begitu intim. Suasana itu berbeda, lebih hangat, lebih dekat, dan entah kenapa aku merasa seolah dunia di luar sana menghilang. Terima kasih sudah menemani malam ini, kata Non Sinta pelan sambil menatapku dengan tatapan yang tak bisa kusangkal lagi. Tatapan yang penuh arti. Ada sesuatu di baliknya, keinginan, harapan, dan juga ketakutan yang tak terungkapkan. Aku hanya tersenyum, tak tahu harus berkata apa. Rasa yang tadi kupertahankan perlahan mulai runtuh. Aku merasa nyaman, mungkin lebih dari yang seharusnya. Setelah makan, dia menatapku lagi, kali ini lebih intens. Aku ingin kamu temani aku malam ini, katanya. Nada suaranya lembut, tapi jelas mengandung harapan. Aku terdiam sejenak. Aku tahu ini lebih dari sekadar kebersamaan biasa. Tapi aku juga merasa bingung, seperti ada sesuatu yang lebih besar yang tak bisa kutolak. Aku menatapnya, dan aku sadar, mungkin ini pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar dekat dengan seorang wanita. Bukan hanya fisik, tapi juga emosi, pikiranku, hatiku. Akhirnya, aku mengangguk. Aku temani Non. Dia tersenyum kecil, lalu berdiri perlahan dan mendekat. Aku ingin kamu belajar lebih banyak malam ini. Katanya, suaranya rendah namun penuh makna. Bersama-sama kita akan lebih mengenal satu sama lain. Waktu itu, aku tak bisa menahan diri. Ada dorongan kuat yang memaksa aku untuk terus dekat dengannya, untuk memahami lebih dalam siapa dia sebenarnya. Dan setelah semuanya selesai, setelah kami menghabiskan malam itu dengan cara yang tak bisa aku lupakan, Non Sinta memecah keheningan. "Kamu mau kan sama aku?" katanya. Suara lembut dan hampir tak terdengar, namun penuh dengan keinginan yang tak bisa disembunyikan. "Aku ingin kamu jadi suamiku. Besok kalau papa pulang, aku mau bilang ke papa tentang kita." Aku terdiam, terkejut. Apa yang baru saja ia katakan? Suamiku? Semua ini terasa begitu cepat, begitu mendalam. Bagaimana aku bisa menjawab ini? Aku bahkan tak tahu pasti apa yang sedang aku rasakan. Malam itu, aku hanya bisa terdiam, mencerna setiap kata-kata yang keluar dari bibir Non Sinta. Rasanya, dunia tiba-tiba berputar lebih cepat. Ada rasa bahagia, ada ketakutan, ada keraguan. Dan yang jelas, semuanya terasa begitu tak terduga. Tak terasa, waktu berlalu begitu cepat. Semua yang terjadi antara aku dan Non Sinta terasa seperti mimpi, sesuatu yang tidak pernah kuimpikan sebelumnya. Namun, kenyataan tak pernah lebih indah dari ini. Pak Heru, meskipun awalnya terlihat kaget dan tidak percaya, akhirnya memberikan restu untuk kami. Mungkin itu bukan keputusan yang mudah baginya, karena aku hanyalah sopir yang datang dari latar belakang yang jauh berbeda. Namun, cinta yang tulus antara aku dan Sinta tidak bisa disangkal. Kami berdua saling melengkapi, meskipun ada jarak usia yang begitu jauh. "Jaga Sinta dengan baik, anakku," kata Pak Heru pada hari pernikahan kami. Suaranya tegas namun penuh kasih sayang. "Kalau kamu bisa jaga hati Sinta, kamu sudah jadi keluarga kami." Kami menikah dengan sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dan beberapa teman dekat. Non Sinta terlihat sangat cantik, jauh lebih bersinar dari hari-hari sebelumnya. Aku, yang dulunya hanya seorang sopir, kini berdiri di sisi wanita yang aku cintai, siap memulai hidup baru. Setelah menikah, semuanya berubah. Aku tidak lagi hanya seorang sopir. Berkat bantuan Pak Heru, aku mendapatkan pekerjaan baru di salah satu perusahaan miliknya. Aku mulai bekerja sebagai desainer.
memanfaatkan kemampuan yang sudah kupelajari selama ini. Dan berkat hubungan baik dengan mertuaku, aku mendapat kesempatan itu. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimi ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.